Swastiastu. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan Dimas Putra dari kelas 12 MIPA 2 absen 18 akan membawakan topik tentang penerapan konsep kemagnetan dalam teknologi. Saya mengambil contoh magnetic resonance imaging atau yang biasa kita kenal dengan MRI. Magnetic resonance imaging atau MRI merupakan suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penumpang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan antara 0,04 sampai 1,5 Tesla dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Di sini tujuan saya memilih MRI adalah untuk mempelajari penerapan konsep magnetik pada teknologi MRI, karena MRI dapat berperan penting dalam bidang kesehatan, khususnya mendiagnosis penyakit maupun memantau jalannya pengobatan. Adapun langkah-langkah kerja yang saya buat dalam untuk membuat tugas ini. Yang pertama, saya mempelajari dulu konsep magnetiknya. Yang kedua, saya mencari teknologi penerapan konsep melalui literatur yang ada. Ketiga, saya menganalisis konsep magnetik yang diterapkan pada teknologi. Lalu saya menyimpulkan hasil analisis saya. Dan lalu yang terakhir, saya mengomunikasikan hasil analisis saya melalui video. MRI menggunakan konsep fisis medan magnet, di mana atom hidrogen ada pada tubuh manusia yang mulanya berada pada posisi acak. Ketika memasuki ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom hidrogen ini akan menjadi sejajar dengan medan magnetnya sendiri, yang nantinya akan menghasilkan rekaman gambar penumpang tubuh. MRI sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, ada sistem magnet yang berfungsi untuk membentuk medan magnet. Lalu ada sistem pencitraan yang berfungsi untuk membentuk citra yang terdiri dari 3 buah kumparan koil. Yang pertama ada gradien koil X yang untuk membuat citra potongan sagital, ada koil Y untuk membuat citra potongan koronal, ada gradien koil Z untuk membentuk citra potongan aksial. Nah, sistem frekuensi radio yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal, ada sistem komputer yang berfungsi untuk membangkitkan pulse sequence dan menyimpan memori beberapa citra. Nah, yang terakhir ada sistem pencetakan citra yang berfungsi untuk mencetak gambar pada film ronsen atau untuk menyimpan citra. Cara kerja dari MRI sendiri yaitu yang pertama, putaran nukleus atau molekul otot akan diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang memiliki kekuatan tinggi. Kemudian denyutan frekuensi radionya akan menenggak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Selepas itu, frekuensi radio akan dimatikan yang menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. Nah, saat ini terjadi, tenaga frekuensi radio dibebaskan. Sinyal inilah yang akhirnya dicatat dan data yang didapat diproses pada komputer untuk menghasilkan rekaman gambar program penumpang tubuh. MRI memiliki banyak manfaat dalam mendeteksi kelainan atau penyakit yang terdapat dalam tubuh manusia, seperti cedera kepala, kanker, stroke, kerusakan pembuluh darah pada otak, tumor, cedera saraf tulang, kelainan pada mata atau telinga bagian dalam, serta multiple sclerosis. Nah, kelebihan dari MRI dibanding alat lainnya adalah dapat menampilkan detail anatomi secara jelas dalam berbagai potongan tanpa mengubah posisi pasien. Selain itu, hasil pencitraan yang dihasilkan oleh MRI ini lebih jelas serta dapat dilihat dari berbagai sisi tanpa melibatkan penggunaan radiasi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dari analisis saya adalah
MRI merupakan alat medis yang digunakan untuk memperoleh rekaman gambar potongan penampang tubuh manusia. Sistem ini memanfaatkan konsep medan magnet dalam cara kerjanya. Adapun bagian-bagian MRI, yakni sistem magnet, sistem pencitraan, sistem frekuensi radio, sistem komputer, dan sistem pencetakan citra. Adapun kelebihan MRI adalah dapat menampilkan detail anatomis secara jelas dalam berbagai potongan, tanpa mengubah posisi pasien. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.